Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang saya taati, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, baik sipil maupun abri yang saya patuhi, pengurus PGRI mulai dari pusat sampai tingkat kecamatan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dalam suasana daring saya bisa berdiri di hadapan para bapak dan ibu seluruh permisah di seluruh Indonesia. Perlu diketahui bahwa saat ini COVID-19 masih sebelum sepenuhnya lenyap dari bumi Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, karena kita tidak tahu apakah kita yang membawa virus corona ataupun orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini sangat besar sekali dampaknya. Perdagangan seluruh dunia hampir lumpuh gara-gara corona. Transportasi banyak yang macet, itu semua adalah corona. Tempat wisata banyak yang tutup, itu semua adalah gara-gara corona. Juga termasuk pendidikan. Kali ini pendidikan Indonesia sudah mulai hampir jatuh. Akan tapi kita sebagai pendidik, mari kita sama-sama bagaimana meningkatkan peserta didik kita, jangan sampai tertinggal dengan negara lain. Kita sebagai guru harus semangat, harus bisa membangkitkan semangat para peserta didik agar belajar meskipun tidak berhadapan dengan seorang guru, bisa membantu melalui internet boleh. Kita harus berusaha bagaimana Indonesia itu bangkit, bisa mengalahkan corona ini, sehingga Indonesia maju dengan pendidikan yang ada. Kita sebagai warga negara semua harus membantu program pemerintah. Kita sebagai guru harus menyadari, karena apa? Mau tidak mau bahwa guru itu adalah merupakan bagian daripada taman surga atau Raudhatul Jannah. Sabda Rasulullah SAW berbunyi begini: Ma baina baiti wa mimbar Raudhatun min riyadil jannah. Kurang lebihnya artinya begini, bahwa dari rumah dan mimbarku terdapat sebuah taman yang disebut dengan taman surga. Para sahabat pernah penasaran, bertanya ke sana kemari, ingin tahu apa sih taman surga itu. Disebutkan dalam hadis Tirmizi Tabrani bahwa yang dimaksud dengan taman surga itu ada 3. Yang pertama adalah masjid. Jadi kalau kita berkumpul di masjid, tentunya adalah orang yang baik, melakukan ibadah. Ini adalah merupakan taman surga. Berbahagialah orang-orang yang hampir setiap saat datang ke masjid untuk berzikir, beribadah. Yang kedua, yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis dzikir. Majelis dzikir itu begini,
Setiap orang yang melakukan menimba ilmu, berdoa, berzikir, memohon kepada Allah agar kita itu menjadi bagian dari taman itu adalah merupakan majelis zikir. Yang ketiga yang dimaksud dengan taman surga itu adalah tempatnya menimba ilmu. Baik orang yang menimba ilmu ataupun yang memberikan. Jadi kita sebagai guru harus banggalah. Kenapa? Karena kita adalah merupakan bagian dari taman surga. Kalau kita sudah berada di taman surga, tinggal kita masuk ke dalam rumah itu. Tinggal minta kuncinya. Kenapa? Kalau tidak, seindah apapun, sebagus apapun yang ada di dalam rumah itu, kalau kita tidak masuk ke dalam, tidak akan pernah tahu. Supaya kita bisa masuk di taman di dalam surga, bagaimana caranya? Gampang. Menurut Rasulullah SAW, kalau kita ingin masuk dalam surga atau dalam rumah yang bagus itu, maka kita harus punya kuncinya. Bagaimana caranya? Datang ke Rasulullah. Bagaimana datang ke Rasulullah? Sholat mengikuti perintah Rasulullah itulah merupakan sama dengan datang kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah kepada kiai, bapak kiai, bapak para wali, saya ingin masuk surga. Katanya Rasulullah, saya bisa masuk surga jika sudah mendapatkan izin daripada para wali. Para wali akan mengatakan, masalah kunci soal yang mudah. Akan tetapi kamu harus datang kepada para guru. Lah, sudah lagi datang kepada guru. Tadi sudah merupakan guru bagian daripada taman surga. Sekarang hanya akan masuk surga saja, harus datang kepada para guru. Minta izin kepada para guru. Guru, saya ingin masuk surga. Katanya saya nggak bisa masuk surga kalau tidak bisa mendapatkan izin daripada guru. Maka sang guru juga akan mengatakan, kunci akan saya berikan, akan mendapatkan rekom dari saya. Rekom, nyo, erek-erek. Nyo, tapi orang ini suarane, orang erek-erek. Akan tapi dia akan mengatakan, kalau kamu mendapatkan rekom dari saya, datanglah kepada orang tua kamu. Mintalah doa restu kepada orang tua kamu. Mintalah izin supaya kamu bisa mendapatkan kunci surga. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana jika pada para wali sudah meninggal, para guru sudah meninggal, orang tua baik ayah maupun ibu sudah meninggal? Gampang caranya. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang para wali, kiai, para guru dan orang tua kamu. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, ampunilah para wali-wali, masukkan dalam surga. Dengan demikian dia akan memberikan rekomendasi yang kita inginkan sehingga kita bisa masuk dalam surga. Padahal guru adalah merupakan bagian taman surga, ada di dalamnya. Dan juga yang bagian menjadi rekom. Banggalah kita sebagai guru. Ayo kita sebagai guru, kita semangat. Bagaimana kita membangkitkan negara kita ini supaya menjadi negara yang makmur dengan mutu pendidikan yang ada pada peserta didik. Kita sebagai guru, mari kita sama-sama semangat, tulus ikhlas memberikan pendidikan kepada peserta didik. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni segala para dosa yang pernah dilakukan oleh Allah dan dimasukkan dalam surga yang dijanjikan kepada Allah. Kiranya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.